ada batuk, ada demam, ada pilek ya, batuknya kering, tapi tidak ada sesak nafas. Ternyata pada saat dia pemeriksaan fisik ya kepada pasien itu tidak ditemukan ada bunyi yang ganjil ya, yang menyatakan adanya sebuah infeksi dalam paru-paru misalkan begitu, atau tidak adanya bunyi juga yang abnormal pada jantung. Nah, itu bisa dikatakan itu semua aman clear. Nah, rapidnya misalkan positif, dengan hasil anamnesis ada hasil keluhan dan gejalanya dari riwayatnya, nah baru digolongkan dia bisa. Gitu. Nah, dan penata laksanaan kemudian atau lanjutan pemeriksaannya itu biasanya tergantung dari sang dokter memberikan apa nih advice untuk lanjutannya. Ya, paham. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Raden yang hari ini bisa menyaksikan kembali di Raden SS Channel. Hari ini saya duduk bersama sahabat saya Bung Timothy, salah satu owner dari Saka Kitchen. Selamat malam. Selamat malam, Ya, Dr. Panji. ya malam ini kita bisa berbincang-bincang gimana selama menjalankan kondisi saat ini awal-awal PSBB ini. Apakah ada yang... Jadi kan mulai PSBB ini kan daerah Tangerang Selatan ya, Iya. untuk ini. Mulai PSBB itu sekitar baru minggu-minggu inilah. Dia agak terlambat kan dari Jakarta. Nah kan udah ada mulai aturannya. Kebetulan juga saya di sini bergerak di bidang restoran F&B. Lalu ya ada aturan di mana pelanggan itu tidak bisa dine in untuk mengurangi kontak lah dengan mengurangi penyebaran COVID-19 ini lah. Iya. Jadi gini, sebenarnya pemerintah melakukan PSBB ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020. Dia mengadopsi pada aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 yang isi sebenarnya hampir sama. Intinya adalah bagaimana mencegah penyebaran COVID. Jadi COVID ini memang tidak berbahaya COVID-nya itu sendiri, tapi penyebaran yang berbahaya karena dia begitu cepat dia untuk menyebar. Iya, Pak. Gitu. Iya. Nah, jadi dok saya punya pertanyaan nih. Iya. Kira-kira kan saya sering lihat nih di TV itu ada istilah atau term PDP, ODP. Biasa kan dua itu yang sering dipakai ya. Iya. Dan saya juga kalau baca di internet nih banyak juga ada OTG nih dok. Ini sebenarnya bedanya apa sih dok? Jadi bagus tuh pertanyaannya. Kita selama ini kan susah membedakan mana ODP, PDP dan OTG ya. Iya betul. Nah, yang harus diwaspadai adalah ketika memang setidaknya itu yang paling nanti kita bahas yang OTG yang orang tanpa gejala. Jadi perlu diketahui bahwa PDP itu adalah pasien dalam pengawasan. Jadi pasien dalam pengawasan itu adalah seorang pasien yang memiliki keluhan atau sudah adanya gejala yaitu demam, sakit tenggorokan, batuk ya, batuknya batuk kering. Lalu yang keempat adanya sesak nafas. Iya. Nah, tetapi kalau kita lihat riwayat pasien ini, ternyata kalau kita tanya dia ada kontak erat dengan sebelumnya dengan pasien memang yang sudah positif terinfeksi COVID-19. Entah itu dia pernah juga pergi ke satu tempat, mendatangi temannya yang ternyata juga sakit, atau dia bertemu, tapi syaratnya adalah kontak radiusnya 1 meter, selalu begitu. Gitu. Karena kalau lebih dari 1 meter, ketemu teman, misalkan ada orang batuk-batuk, radiusnya 5 meter, ya itu tidak masuk dalam golongan PDP. Iya. Ya. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan namanya rapid test untuk mengetahui apakah dia positif atau negatif. Nah, tetapi untuk mengetahui dia terinfeksi, yang lanjutannya ketika dia sudah PDP, ya misalkan udah ada gejala nih orang. Yeah. Nah, sebaiknya dia datang ke rumah sakit untuk melakukan rapid test. Setelah ternyata dia positif, dia harus terus melakukan pemeriksaan PCR. Yaitu diambil dengan sputum atau swab tenggorokan untuk mengetahui dia positif corona atau tidak. Nah, statusnya dia nanti berubah tuh. Berarti dia status bukan PDP lagi, tapi terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, kalau ODP itu lebih ringan dari PDP. Jadi bedanya cuma dari keluhan. Yang kedua tidak keluhan yang berbeda, salah satunya adalah sesak nafas. Jadi kalau cuma batuk, pilek, demam, pusing, nggak ada sesak nafas ya, atau cuma batuk, demam, pusing, nggak ada batuk, nggak ada sesak. Dan juga kita lihat riwayatnya dia tidak pernah kontak. Berarti tidak ada kontak nih sama sekali. Dia di rumah aja gitu loh kan. Semua orang rumahnya nggak batuk pilek. Sebelumnya nggak pernah ada batuk pilek. Dia udah mengalami isolasi ya. Nah, tiba-tiba dia batuk pilek nih. Nah kondisi ini ketika diperiksa
biasanya PDP dan ODP itu rapidnya tetap positif biasanya. Cuman lihat riwayatnya ternyata tidak ada kontak. Nah, maka kita golongkan orang yang ini tadi ODP. Ya. Nah, walaupun sama-sama harus diperiksa, kalau memang dia rapidnya positif, ya dia harus diperiksa nih. Karena udah ada keluhan kan. Iya. Sama tadi dengan PCR tadi swab test. Nah, kalau OTG ini harus kita waspadai. Karena OTG itu tanpa gejala. Nah, salah satu syaratnya masuk OTG adalah orang ini pernah kontak langsung. Pertama. Yang kedua, dia masuk ruangan yang memang khusus pasien-pasien yang terinfeksi. Yang ketiga, bersentuhan dengan barang-barang alat-alat memang yang barang alat itu digunakan untuk pemeriksaan pasien pada yang terinfeksi COVID-19. Nah, dia ketika bersentuhan itu selama 2 hari, 3 hari nggak ada gejala. Gak ada gejala nih dia. Nah, ini dia yang ngeri nih. Karena kita nggak tahu. Padahal ketika diperiksa, itu biasanya bisa jadi dia rapidnya positif. Dan juga kalau diperiksa lanjutannya ternyata positif, ya berarti dia terinfeksi COVID-19 tanpa gejala. Nah, ini yang ngeri. Iya. Jadi sebutannya carrier gitu ya dia ya? Kalau bahasa umumnya ada bahasa latinnya disebut carrier. Nah, jadi kalau carrier itu tidak ada gejala tapi menurunkan dia sifatnya. Yang si carrier itu. Tapi kalau di sini sebenarnya ada sifat bukan menularkan tapi dia tidak memiliki gejala gitu. Iya, paham saya. Nah, kan ya. Nah, jadi ini harus diwaspadai. Tetapi selama kita tidak kontak di sini, tidak ada karyawan kita yang pernah terinfeksi, karyawan kita tidak pernah keluar karena kita punya mes, terus juga kita tidak pernah berkontak dengan siapapun, tidak pernah pergi ke Jakarta sekarang yang lagi pandemi lebih besar, ke luar negeri atau manapun. Jadi ini tidak bisa dikatakan OTG, gitu. Tapi kalau sudah ada riwayatnya ada, nah baru dia. Oke gitu. Nah, Dok, kalau misalnya kasusnya untuk di restoran saya ini Saka Kitchen, jadi kan dia ini pada saat ini kan dia tidak menerima dine-in, jadi nggak ada pelanggan. Kita pun paling biasanya hanya melayani lewat take away. Kalau misalnya orang ada datang lalu pesan bawa pulang atau kemana, atau juga kita melayani melalui ini biasa yang sering sekarang ini ada GoFood, GrabFood gitu. Nah, kalau misalnya tadi yang kalau Dokter Panji menjelaskan kan, kalau misalnya untuk orang tergolong dalam PDP, ODP dan OTG itu kebanyakan kan harus diperiksa dulu nih lewat melalui dokter atau entah tadi rumah sakit pokoknya tadi kan. Nah, kalau misalnya katakan kayak untuk driver Gojek ataupun bahkan karyawan saya sendiri ini kan kayak mereka bisa dibilang jarang lah ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan. Nah, ini kira-kira ada cara mengetahuinya itu gimana ya, Dok ya? Jadi gini, sebenarnya ini yang jadi problema. Sebenarnya para driver itu juga sudah ada protap dia atau sudah ada ketentuan dari pihak pusat ya, mau itu Gojek atau mobil bahwa mereka melakukan persyaratan seperti mereka harus menggunakan masker, selalu mencuci tangan ya, itu harus utama terus dilakukan. Lalu yang kedua tidak ada kontak langsung. Nah, yang ketiga dia kalau sebaiknya ketika membawa makanan dia menggunakan sarung tangan. Ya. Nah, kalau memang sebenarnya ini sudah dilakukan prosedur-prosedur yang memang mereka sudah biasa melakukannya, saya rasa salah satu alternatifnya adalah makanan yang kita kemas itu memang supaya untuk menghindari dari kita khawatiran kita terinfeksi atau tidaknya menggunakan lapisan. Jadi 2 lapisan. Jadi contohnya pakai sama makanan kita pakai apa? Paper box, dibungkus plastik, kedap udara, ya di klip, saya itu diplastikkan lagi. Iya paham. Jadi 3 lapis. Tiga lapis. Nah itu insya Allah aman. Ya. Dan juga bisa mengingatkan kepada driver itu untuk selalu menggunakan dia sarung tangan. Ya, kalau tidak menggunakan sarung tangan, oke, tapi pastikan dia selalu sebelum jadi di depan restoran, sediakan tempat cuci langsung. Jadi seperti saya lihat kan ada nih di depan Jadi ada drum, ada sabun. Selalu ingatkan dituliskan semua driver cuci tangan dulu sebelum. Cuci tangan pakai sabun seperti yang sudah diajarkan. Dengan air mengalir ya Pak. Dengan air mengalir menggunakan sabun ya. Itu ada tekniknya, itu ada berapa gerakan gitu ya. Nah itu insya Allah itu aman.